Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Iswirawan, jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 20321142. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi tentang teori. Di teori yang pertama adalah teori konflik antar kelompok. Konflik adalah perjuangan di antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, yang memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka. Ketidakcocokan tujuan bisa secara aktual dan bisa hanya dirasakan di diri sendiri saja. Relasi sosial. Segala aspek interaksi manusia yang melibatkan individu-individu merasakan dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial atau suatu kategori sosial. Identitas kategori kelompok sosial umumnya adalah etnis, agama, gender, kebangsaan, orientasi seksual, sensibilitas politik, berbagai identitas budaya. Konflik antar kelompok ini dinilai sebagai bagian istimewa dalam relasi antar kelompok, karena terkadang kelompok dapat berhubungan seterusnya tanpa adanya konflik. Manusia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan berdasarkan keturunan, termasuk di dalam sebuah kelompok yang memiliki kesamaan fisik. Interaksi dan normatif. Terjadinya konflik bisa dipicu dengan tidak merasa menjadi bagian dalam suatu kategori sosial atau menganggap penting bagian khas dalam kelompoknya yang tidak dimiliki kelompok lain. Bisa juga dikarenakan ketidakcocokan Ada cara untuk melakukan penyelesaian konflik, yaitu bagaimana seorang anggota kelompok melakukan penyesuaian atau menggunakan bahasa sebagai media utama dalam berkomunikasi. Usaha penyelesaian konflik. Ketika seseorang berinteraksi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan vokal berbicara. Tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain yang terlibat dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, di teori kedua ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana sebuah manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menciptakan masyarakat dengan bekerja sama dengan orang lain melalui simbol-simbol. Interaksi simbolik ini, teori ini memiliki akar berkaitan dari pemikiran Max Weber, bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Asumsi-asumsi teori interaksi simbolik. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain padanya. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif individu-individu. Mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Orang-orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Struktural sosial dihasilkan melalui reaksi. Hubungan antara individu dengan masyarakat. Orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial budaya. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu budaya secara kuat, mempengaruhi perilaku, sikap, dan yang kita anggap penting dalam konsep diri. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Asumsi ini menengahi asumsi sebelumnya yang mempertanyakan pandangan struktur sosial tidak berubah serta mengakui bahwa individu dapat memodifikasi status sosial. Ada 3 dasar dalam interaksi simbol. Yang pertama adalah mind atau pikiran.
kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Lalu yang kedua ada self atau diri pribadi, kemampuan untuk merefleksikan dari tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Teori interaksio-simbiolis adalah satu cabang dalam teknologi sosial yang mengemukakan diri sendiri dan dunia luar. Berikut yang ketiga adalah society atau masyarakat. Hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Lalu teori yang ketiga adalah teori penetrasi sosial. Baik, kali ini di teori yang ketiga ini ada teori penetrasi sosial. Teori ini adalah sebuah proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim atau dalam. Keintiman intelektual dan emosional. Sekilas, teori penetrasi sosial adalah dikatakan bahwa teori ini membahas pada sebuah proses hubungan antara individu-individu yang bergerak dari komunikasi yang tidak intim atau superficial ke arah komunikasi yang intim, yang lebih intim. Keintiman dalam konteks ini adalah tidak hanya keintiman secara fisik, tapi juga keintiman intelektual emosional. Sampai pada tahapan di mana kedua belah pihak melakukan kegiatan bersama. Asumsi teori penetrasi sosial, hubungan-hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Secara prediksi umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi perkembangan hubungan mencakupi depenetrasi. Dan pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Perkembangan hubungan dan analogi dikemukakan oleh Taylor dan Edman. Mereka mengasumsikan dan mengaitkan bahwa mengembangkan hubungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, lapisan bawang ini harus dibuka. Hubungan seseorang dapat dianalogikan dengan lapisan bawang. Lapisan luar adalah citra publik. Lapisan terluar dimiliki seseorang yang serupa dengan yang dilihat oleh orang lain atau keadaannya terbuka dibalik dari seseorang kepada seseorang lainnya. Keintiman tidak dapat diproses tanpa adanya responsivitas atau proses keterbukaan dari lawan berkomunikasi. Analogi bawang, proses penetrasi sosial lapisan terluar kulit bawang adalah orientasi lapisan kulit bawang. Analogi bawang, proses penetrasi sosial lapisan terluar kulit bawang adalah orientasi. Lapisan kulit bawang kedua adalah pertukaran penjajakan afektif. Lapisan kulit bawang yang ketiga adalah pertukaran afektif. Dan yang terakhir, lapisan kulit bawang yang keempat adalah pertukaran stabil. Baik, di teori terakhir ini ada teori komunikasi multikultural. Dari komunikasi multikultural ini adalah multikultural awalnya adalah terminologi dalam disiplin antropologi. Multikulturalisme ini multifloral kulturalisme, kultur atau budaya. Pluralisme berkenan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas yang mempunyai budaya yang khas. Gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia pada tahun 1970-an, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan yang lainnya. Multikulturalisme ini kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Perbedaannya dengan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk lebih menekankan sosial etnis atau suku bangsa yang pada gilirannya
membangkitkan gerakan. Etnosentrisme dan etnonasionalisme sifatnya sangat askriptif dan primordial. Bahaya chauvinisme sangat potensial, selalu mengalami konflik dalam dirinya yang setiap saat siap baik secara halus lewat kata-kata sindiran maupun secara kasar melalui tindakan. Masyarakat yang hidup dalam perspektif ini sangat mementingkan dialeknya kreatif. Pendekatan asimilasi onalisme menyuburkan hegemoni mayoritas. Pendekatan ini tidak memilah mayoritas dan minoritas. Semua karakteristik khas yang melekat dalam intensitas minoritas kemudian hilang ditelan karakteristik mayoritas. Hakikat multikulturalisme ini adalah sebuah perspektif alternatif untuk mengatasi pertentangan dan konflik sosial bernuansa etnis, agama, ras, dan berbagai identitas primodal lainnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.